Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa jadi India gitu ya yang akhirnya lebih duluan memproduksi vaksin yang akhirnya diakui oleh WHO? Indonesia kapan gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi. Apa kabarnya? Pasti tetap sehat ya. Hari ini kembali MOC, Mas Oji Channel hadir membersamai teman-teman semuanya, menyampaikan informasi-informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang kita ingin sampaikan adalah tentang ada lagi tambahan vaksin baru yang ada di Indonesia. Negara kita ini sudah ada 11 vaksin yang sudah diizinkan, ini nambah lagi nih. Yang terbaru beberapa hari yang lalu Badan POM memberikan izin vaksin dari luar negeri, tepatnya dari negara India ya. Nggak nyangka ya, India ternyata sudah bisa memproduksi vaksin dan mengekspornya ke negara-negara luar. Nah, ada vaksin baru namanya Covovax yang mendapatkan izin penggunaan secara darurat di Indonesia, direstui oleh Badan POM. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa jadi India gitu ya yang akhirnya lebih duluan memproduksi vaksin yang akhirnya diakui oleh WHO? Indonesia kapan gitu ya? Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo bareng-bareng kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia resmi bertambah satu lagi. Ini setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization bagi vaksin COVID-19 mereknya Covovax. Untuk memastikan khasiat dan kemampuan vaksin Covovax telah memenuhi persyaratan evaluasi vaksin yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Vaksin Covovax ini diproduksi dari India yang juga telah melakukan uji klinik fase 2 dan 3 di India. Dari hasil evaluasi Badan POM juga, vaksin Covovax telah digunakan untuk dewasa berusia 18 tahun ke atas. Diberikan sebanyak 2 kali dengan interval pemberian 21 hari. Kabarnya India telah menyetujui upaya ekspor 20 juta dosis vaksin Covovax. Vaksin ini dibuat oleh Serum Institute of India. India selama ini memang dikenal dengan teknologi farmasinya. Perusahaan vaksin di sana juga telah berhasil mengembangkan vaksin meningitis murah yang didistribusikan ke seluruh Afrika. Sebanyak 152 juta orang dilaporkan telah menerima vaksin tersebut, membantu memutus siklus epidemi meningitis di 26 negara. Negara India juga telah memasok sebagian besar vaksin dunia. Kombinasi antara produksi vaksin dalam jumlah yang besar dengan biaya murah menjadi nilai jual tersendiri bagi India. India selalu menjadi pemimpin dalam hal vaksin, kata K. Srinath Reddy, Presiden Yayasan Kesehatan Masyarakat India, kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa India tidak boleh melupakan potensinya, karena perusahaan farmasi India mampu dengan cepat meningkatkan produksi dan menyediakan vaksin penting bagi dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Negara besar yang juga tengah mengembangkan vaksin itu kini masih menunggu-nunggu pengembangan vaksin dalam negeri. Ada 2 vaksin yang konon siap diproduksi oleh Indonesia dan sedang dalam proses pengembangan. Vaksin merah putih yang juga siap diuji cobakan pada manusia di bulan Desember nanti, juga vaksin Nusantara yang sudah sempat diuji cobakan pada beberapa tokoh anggota DPR, namun hingga kini belum memperoleh izin. Sudah diketahui masyarakat luas bahwa Badan POM belum memberikan izin persetujuan uji klinik. Uji klinik fase kedua untuk vaksin Nusantara karena ada beberapa syarat harus terkendala terkait dengan kaidah ilmiah yang belum terpenuhi. Adapun kaidah ilmiah itu antara lain adalah cara uji klinik yang baik, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik. Kendati belum mendapatkan izin dari Badan POM, sejumlah tokoh dan anggota DPR bersedia mengikuti vaksin COVID-19 dengan menggunakan vaksin Nusantara dan hasilnya diklaim cukup aman. Kabar yang terbaru, konon katanya Presiden Jokowi mendorong agar vaksin merah putih dan vaksin Nusantara menjadi vaksin dosis ketiga atau booster di tahun depan. Di saat negara-negara sudah berbangga mengimpor vaksin buatan negaranya, Indonesia masih terus bersemangat mendatangkan vaksin dari negara-negara lain. Sementara pengembangan vaksin di dalam negeri terkesan masih berjalan lamban.
Semoga segera ada kabar baik di Indonesia bisa berbangga memproduksi vaksin dari karya anak-anak bangsa sendiri. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, udah kita simak bersama tentang India yang juga akhirnya mengekspor atau mengirimkan vaksinnya ke Indonesia dengan nama vaksin Covovax. Nah, pertanyaannya, Indonesia kapan gitu ya? Kenapa vaksin merah putih, vaksin Nusantara itu kok belum ada kabarnya? Kabarnya sih bulan depan sudah mulai disiapkan, diuji cobakan ke manusia untuk vaksin merah putihnya. Lah, vaksin Nusantaranya gimana gitu ya? Ayo dong. Jangan hanya menjadi penikmat vaksin dari luar, tetapi kita juga bisa memproduksi vaksin-vaksin secara sendiri, bangga dengan produk-produk Indonesia. India aja kita nggak nyangka, India yang kita sering sebut pinter cuma nyanyi, nari-nari ya gitu ya, ternyata bisa bikin vaksin dan diakui oleh dunia, dan bahkan kita harus membelinya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah harapan buat kita semuanya, rakyat Indonesia, agar kita juga punya produk vaksin sendiri yang bisa mengatasi pandemik ini. Ya, itu aja teman-teman semuanya informasi yang kita bisa sharingkan, informasi singkat untuk bisa menambah pengetahuan kita. Kita tetap berharap bahwa Indonesia bisa memproduksi vaksin dalam negeri, entah itu vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.